Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Irfan Jumara. Pada video sebelumnya kita sudah membuat untuk tampil data mobilnya ya di Android Studio kita. Lalu selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara agar tambah data mobilnya ini dan semua kelas tambah data itu bisa berhasil. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke VS Code kita, lalu kita tambahkan backendnya. Kita tambahkan backend, namanya itu tampil mobil .php, enter. Tambah mobil .php. Oke, setelah itu kita buka tag PHP nya, lalu langsung tutup. Oke, kita ikut dulu file koneksinya ya, include uangnya apa? Oke, nama kelasnya koneksi.php. Lalu kita buat supaya dia nanti datanya tampil berupa JSON. Content type application JSON. Oke, setelah itu kita buat variabel response sama dengan success. Jika false, muncul message Oke, kita buat kondisi if server. Jika request metodenya post, request method itu sama dengan post, maka isinya lalu else. Oke, kita isi dulu yang ini. Kita sesuaikan sama yang di database kita. Untuk tabel mobil, kode merek tipe. Oke, kode sama dengan $post, kode mobil, tanda tanya. Oke, yang lain juga sama, tinggal copy paste sebanyak 4 kali. Nah, setelah kode itu merek, lalu ini tipe, ini warna, ini harga. Oke, lalu diganti ini yang sesuai dengan di database nya. Ini merek, ini type, ini warna, ini untuk harganya, harga. Oke, lalu kita buat lagi percabangan. Jika kode dan ini dan ya, dan merek dan tipe dan warna dan harga. Jika ini ada, maka lalu
salesnya. Lalu di bawah ada lagi percabangan untuk memeriksa apakah harga itu adalah angka. Kan di sini yang lain bertipe string, yang harga itu adalah angka atau integer. Lalu kita buat if jika harga itu tidak angka, maka muncul responsnya message sama dengan harga harus berupa angka. Oke, lalu di sini else. Nah, jika harga tidak berupa angka, maka respon dari API-nya nanti harga harus berupa angka, nggak boleh nggak angka. Oke, lalu kita buat variabel stmt dengan koneksi. Ini variabel statement, lalu metodenya con, lalu prepare, lalu query-nya untuk masukkan data itu insert into nama bahasa tadi kita di bahasa data itu mobil, lalu apa saja yang mau dimasukkan, kode mobil, koma, merek, koma, tipe, koma, warna, koma, harga. Lalu di sini values, masukkan ke tabel mobil yang mana atributnya adalah ini, yang mana value-nya adalah datanya sebanyak 5 kali. Oke, setelah itu statement sama dengan bind params titik bind params. Oke, bisa ada sembarangan SSSI. Lalu nama variabel kita semua ini kode merek, koma, tipe, koma, warna, koma, harga. Lalu responsnya sukses. Jika responnya sukses, maka statement tadi dieksekusi. STMT execute. Lalu response message teman-teman, response sukses. Jika responnya sukses, maka di sini muncul pesan data berhasil disimpan. Jika gagal, maka muncul pesan gagal menyimpan data. STMT statement. Nah, jika error, maka muncul statement ini gagal menyimpan data. Setelah itu statementnya di close. STMT close. Oke, lalu pada else untuk ini
Nah, jika ini tidak jika ada salah satu aja yang tidak diisi, maka muncul respons yang berupa pesan message isi pesannya adalah semua data wajib diisi. Data wajib diisi. Oke. Untuk else dari ini, jika request metodenya bukan post, maka muncul pesan. Ini pesan. Metode request tidak valid. Metode request tidak valid. Ini titik koma, save. Oke, udah nggak ada error. Lalu di sini masukkan datanya ke bentuk JSON encode. Yang dimasukkan itu adalah responsnya. Oke, titik koma, save. Oke, nah lalu kita coba run dulu yang tadi. Oke, localhost mobil. Localhost penjualan mobil. Localhost, iya, penjualan mobil. Tambah mobil. Oke, masih ada error method. Itu method pakai D. Lalu ini metode request tidak valid karena memang belum ada request dari Android Studio-nya. Oke, ini kan kemarin kita sudah buat backend untuk tambah data mobilnya di Visual Studio Code. Sekarang bagaimana kalau basis datanya itu tabelnya seperti pembeli ini, yang isinya itu cuman string. Kemarin kan data mobil ada integer, sehingga kita perlu memeriksa kalau dia tidak angka, maka muncul pesan itu harga harus berupa angka. Kalau tidak, maka akan bisa dimasukkan datanya ke dalam tabelnya. Oke, sekarang kita buat file baru yang namanya tambah pembeli.php. Oke, caranya itu sama, tinggal copy saja yang ditambah mobil. Oke, tapi di sini kan karena dia tidak ada angka, jadi if sama else yang ini kita hapus saja. Tinggalkan if else yang untuk supaya dia datanya diisi semua, ini dan. Artinya kalau salah satu saja tidak diisi ini, maka dia nggak bisa masuk ke database. Makanya muncul pesan semua data wajib diisi. Lalu yang ini, if server request metodenya bukan post, maka metode requestnya tidak valid. Oke, lalu ini kita ganti saja menjadi di database-nya kan ini KTP, nama pembeli sama alamat dan telepon pembeli. Oke, jadi butuh 4 saja. Oke, ini nomor HP. Nah, ini sesuai dengan yang di database. Ini database, KTP ya, nomor KTP. Ini KTP. Lalu nama pembeli, alamat pembeli. Oke. Ini nama pembeli, ini alamat, ini alamat pembeli. Variabel ini variabel telepon. Di sini variabelnya pembeli. Oke, lalu di sini kita ganti menjadi variabel-variabel yang sudah kita buat tadi. Ini misalnya KTP, paste, mereknya paste menjadi nama, alamat ke tipe, telepon ke warna, lalu harga dihapus karena tadi cuma 4 atribut, 1, 2, 3, dan 4. Oke, ini jadi nama tabel kita. Nama tabelnya pembeli. Lalu sesuaikan dengan ini atribut yang ada di tabel kita. Copy,
di situ kita paste, copy, ini paste, ini hapus. Jadi, supaya nggak terlalu panjang, jadi kita enter saja. Jadi tanda tanyanya jadi 4 ya, 4. Lalu di sini kita sesuaikan dengan ini juga, ini nomor KTP, ini nama, alamat, atau kalau mau cepat langsung tulis saja telepon. Oke, respon sukses, execute. Ini juga ya gitu. Maksudnya mana dia? Di sini ada sedikit kesalahan, ada typo. Lalu pada bind params ini, bind params ini SSSI itu sesuai dengan variabelnya. Di sini kan nomor KTP itu untuk database kita string semua atau varchar. Jadi di sini string. Kalau di tambah mobil, harga ada yang integer, jadi string integer sesuai dengan tipe data yang ada di database-nya. Lalu untuk bagaimana kalau paket? Ini paket kan ada yang string, lalu yang lainnya integer, 3 atribut lainnya. Jadi sama caranya, kita copy saja yang tambah mobil, lalu kita buat file baru namanya tambah paket php, lalu kita paste. Oke, lalu sama, ini kita ganti-ganti saja sesuai yang di database. Tadi kan ada 4 atribut, ganti. Nah, di sini ada kode, itu kode paket. Lalu ada uang muka, tenor, bunga cicilan. Oke. Ini DP, ini uang muka, ini tenor, ini bunga, ini bunga cicilan ya, bunga cicilan. Nah, ini tadi kita sesuaikan, DP menggantikan merek, tenor menggantikan tipe, bunga menggantikan. Lalu di sini di percabangan if, ini kan tadi di database-nya ada 3 yang berupa integer, yaitu uang muka, tenor, dan bunga cicilannya. Jadi di sini kita validasi, kalau dia bukan berupa angka, maka muncul pesan harga. Data harus berupa angka. Data uang muka, tenor, dan bunga harus berupa angka. Lalu di sini kita pakai operator logika atau ini atau, tapi sesuai yang di database. Uang muka, ketika uang muka tidak angka atau tenor tidak angka atau bunga cicilan tidak angka. Ini kan tadi pakai operator logika, dan yang artinya semua kondisi harus benar supaya kondisi tersebut terpenuhi. Jika ada salah satu salah, maka itu akan diteruskan ke percabangan selanjutnya, yaitu else. Kalau atau dia salah satu saja salah, maka itu jika salah satu saja benar, misal uang muka ini tidak angka, maka responnya adalah ini. Jadi harus salah semua dari pernyataan ini, maka dia masuk ke sini. Oke. Jadi jika uang muka itu tidak angka, tenor juga tidak angka, bunga cicilan tidak angka, salah satu saja tidak angka, maka pesannya adalah ini, data uang muka tidak harus berupa angka. Jika semuanya salah, ini misalnya angka, ini angka, maka masuk ke else. Oke, saya harap kalian bisa paham. Lalu ini query-nya itu into paket. Nama tabel kita adalah paket. Betul. Lalu ini query paket. Lalu uang muka. Ini tenor. Ini bunga.
cicilan, yang harga tanda tanyanya cuma 5, cuma 4. Enter saja biar tidak terlalu panjang. Oke, lalu tipe datanya tadi kan cuman kode paket yang varchar atau string, jadi yang lain adalah integer. Jadi S, I. Oke, lalu ini sesuai dengan variabel yang sudah kita buat tadi. Oke, untuk backend untuk tambah mobil, tambah paket, dan tambah pembeli sudah. Kan di sini ada 6 tabel, ada 7 beserta user. Ada 3 lagi, yaitu beli cash, kredit, dan bayar cicilan. Itu belum kita buat karena dia berbeda sedikit, karena dia punya foreign key. Ini yang KTP, yang kode mobil begitu. Jadi dia caranya berbeda, dia butuh namanya nanti pakai combo box. Nanti ditampilkan datanya ke dalam combo box tersebut, data yang ada pada tabel ini. Sekarang kita sudah di Android Studio, jadi kita mau buat kelas tambah mobil activity ini berfungsi. Oke, jadi kita buka juga layout untuk tambah data mobil. Ini tambah mobil. Pertama kita buat dulu variabel. Kita deklarasikan variabel yang akan menampung semua ID yang ada pada layout kita. Kan ini ada edit text, ada edit kode, edit merek, edit tipe, edit warna, dan edit harga beserta buttonnya. Oke, pertama tipenya edit text. Oke, tipenya edit text, et kode, dan variabel lainnya itu tadi ada merek, et tipe, ada warna, dan harga. Edit text, harga. Oke, setelah itu tadi kan ada button juga, jadi button namanya btn simpan. Oke, lalu kita masukkan semua ID yang ada pada layout kita ke dalam variabel yang sudah kita buat. Jadi et kode sama dengan find view by ID, titik ID, titik nama ID-nya tadi, edit kode, edit kode, ya edit kode, lalu edit merek, edit tipe, kita paste saja ini sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu edit merek tadi di sana edit merek, lalu ini edit tipe, edit tipe. Untuk warna, nama ID-nya tadi edit warna kan, warna. Lalu untuk harga, lalu untuk button simpan, btn simpan, ini btn simpan, nama ID-nya ini tombol simpan, lalu kita buat listener untuk ketika ditekan tombol simpannya. Oke, ketika tombol simpan ditekan, titik set on click listener, new view. Oke, lalu kita buat variabel-variabel untuk menampung nilai yang akan dimasukkan ke dalam input text-nya. Nah, nilai yang akan dimasukkan ke input text ini ke dalam variabel yang akan kita buat. String kode sama dengan et kode, get text to string trim. Begitu juga yang lain, string merek sama dengan et merek titik get text titik to string titik trim.
Lalu kita buat yang lain sampai 5 kali untuk menampung nanti dimasukkan ke dalam input teksnya. Oke, ini merek, ini tipe, warna, lalu harga. Lalu di sini kita sesuaikan dengan tipe data yang sudah kita buat, edit tipe, ini edit warna, ini edit teks harga. Oke, setelah itu kita buat percabangan jika kode itu kosong is empty atau merek is empty jika merek kosong, atau lagi tipe is empty. Oke, kita ambil saja ini, copy, pastekan. Oke, setelah merek, setelah tipe ada warna, setelah warna ada harga. Oke, jika ada salah satunya yang kosong, maka dimunculkan pesan toast make text, nama kelas kita tambah model activity this, lalu pesannya itu adalah harap isi semua data. Oke, lalu post titik link short show. Oke, jika ada salah satu kosong maka muncul pesan di tambah mobile activity ini, pesan harap isi semua data. Else, selain itu maka simpan data. Ini kelas yang akan kita buat ya, kelas simpan data yang isi parameternya kode, merek, tipe, warna, harga, itu di execute. Oke, setelah itu kita buatlah kelas untuk menyimpan data di luar kelas tambah di luar dari metode ini onCreate-nya. Oke, di luar metode onCreate. Sini kita buat metode private void simpan data, lalu parameternya itu string kode, lalu merek, string merek, koma, final string tipe, koma, final string warna, koma, final string harga. Oke, kita panggil kelas string request, nama variabelnya string request. Kita buat objeknya, objek string requestnya new string request. Nah, tadi request method yang diminta di sini tadi kan request methodnya adalah post, jadi kita buat requestnya adalah request method itu post URL lalu new response listener. Oke, URL kita buat dulu URL-nya di sini di bawah disimpan, itu adalah private static final string URL itu API-nya, yang akan kita pakai
yaitu ini tadi. Ini tambah mobil, kita copy ini linknya, kita masukkan ke dalam, lalu kita IP config-kan, atau saya langsung ambil dari sini saja IP-nya karena saya tidak pindah tempat, maka IP-nya masih sama. Ini localhost di replace begini, oke. Lalu di sini parameternya adalah response. Lalu di sini toast make text. Nama kelas kita tambah mobil activity this titik koma response koma, lalu toast lagi, toast titik. Tadi kan sudah length short, sekarang length long. Oke, length short sekarang length long. It show. Oke, lalu kita buat pengkondisian atau percabangan. Nah, jika respons mengandung ini data, mengandung ini data berhasil disimpan, ini kan nanti responsnya. Jadi API-nya meminta respon dari backend kita harus sesuai dengan yang ada di situ. Kalau D-nya huruf besar, berarti kita tulis D-nya huruf besar. Kalau huruf kecil, D-nya di sini, maka kita tulis huruf kecil D-nya. Oke. Jika respon mengandung kalimat data berhasil disimpan, maka start activity new intent tambah model activity this, maka dia pindah ke data mobil activity class. Oke, lalu finish. Di sini koma. Lalu new responnya ketika error. Oke, new respon error listener. Oke, jika error, maka muncul metode error response, fully error, parameternya fully error, parameternya error. Toast titik make text, nama kelas kita sekarang tambah mobil activity, this, muncul pesannya gagal menyimpan data. Lalu toast lagi, length short. Oke, kedua. Lalu dimunculkan ke log chat, isinya itu fully error, titik to string. Oke, lalu di sini kita buat hashmap-nya. Override protect map, tipenya string get params
lalu string nama objek params sama dengan new hashmap, maka params put nama-nama atribut yang ada di database kita. Mobil itu kode mobil, merek, tipe. Kode mobil yang tadi variabel yang jadi parameter itu kode, merek, tipe, warna, dan lain-lain. Oke. Kode. Oke, params put, lalu merek, tadi nama parameter kita merek, lalu params put yang di database kita tadi tipe, ya tipe itu tadi parameter tipe, lalu params put masukkan warna, tadi parameternya warna kan ya, lalu params put harga, nama parameternya tadi adalah harga. Oke, lalu di sini titik 2 di sini. Oh, ini kan ada parameternya, jadi kita butuh namanya return params. Oke. Setelah itu request bw, kita buat nama objek request bw dari volley new request bw this. Setelah itu request bw qf string request Oke, untuk kode tambah data sudah. Coba kita run.
Tadi kita sudah buat untuk tambah mobilnya dan sudah berhasil. Sekarang tambah data paket dan tambah data pembelinya. Tapi sebelumnya ini kan nanti dikembalikan ke dalam bentuk JSON, jadi harus dibuat 3 line ini supaya nanti yang bentuk HTML dia nggak dikirim lagi API-nya ke Android kita. Jadi kita object and clean ya. Gitu juga di sini. Tadi ada kesalahan juga sedikit di sini params. Ini seharusnya blind param aja bukan params. Oke, untuk tambah pembeli begini seperti kemarin, tinggal tambah ini, ganti params jadi param. Ini lalu tambahkan ini juga tambah paket. Oke, untuk Androidnya untuk tambah pembeli dan layoutnya ini, oke, kita buat variabel untuk menampung ID-ID yang ada pada aktiviti tambah pembeli, yaitu ID KTP, ID nama, ID alamat, ID nomor HP, dan tombol simpannya. Ini dia variabelnya, lalu kita masukkan semua ID-nya ke dalam variabel yang sudah kita buat. Lalu kita buat lagi variabel untuk menampung apa yang akan diisi ke dalam semua edit text-nya. Ini aja. Itu get text to string. Oke, dibuat ke string. Lalu dibuat percabangan dengan jika ada salah satu kosong dari ini, maka muncul pesan harap isi semua data. Jika tidak, maka akan disimpan datanya, dan metode simpan datanya adalah ini dengan parameter sesuai dengan variabel yang kita buat tadi. Ini KTP, string nama, alamat, dan telepon. Jadi ini kalau respon oke, data berhasil disimpan, itu harus sesuai dengan yang ada di sini. Untuk responnya, nama pembeli ke data pembeli. Apabila berhasil disimpan, maka akan pindah kelas ke data pembeli. Kalau error, gagal menyimpan data, lalu masukkan ke SMAP. Ini sesuai dengan parameter tadi, parameter yang kita buat di atas. Lalu yang ini parameter itu sesuai dengan yang di database. KTP, nama pembeli, alamat pembeli, telepon pembeli yang ada di tabel pembeli yang ada di database kita. Oke, sekarang kita coba hasil runnya. Ini data pembeli. Kita tambahkan ya. Namanya untuk asalnya dari Konoha, nomor HP-nya, lalu simpan. Oke, data sudah berhasil disimpan. Muncul pesan ini tadi ya, nama Jongtok Konoha. Oke, untuk data pembeli sudah. Sekarang yang tambah paket di sini kan divalidasi. Kalau bukan angka, maka muncul pesan semua harus berupa angka. Di sini kan langsung dari database-nya. Kan sudah kita tampung ke dalam variabel tadi. Jadi kita pakai variabelnya aja. Variabel untuk uang muka DP, untuk tenor itu variabel tenor, untuk bunga cicilan itu variabelnya bunga. Oke, save. Lalu di Android-nya ditambah data paket sama seperti tadi. Kita buat dulu variabel-variabel untuk menampung ID yang ada pada layout kita. Ini data paket, ID-nya itu ada di DP, ada di kode paket DP, tenor, dan bunga beserta tombol simpan. Ini dia kita buat ke dalam variabel-variabel yang kita buat tadi. Lalu WRT-nya itu sesuai dengan ini yang sudah kita buat backend-nya, yaitu tambah paket. Ini tambah paket. Lalu teks yang akan dimasukkan ke dalam edit text ini kita tampung semua ke dalam variabel. Ini variabel baru yang sudah kita buat. Lalu di verifikasi apakah kosong, salah satu kosong maka harus isi semua data. Lalu kalau berhasil maka simpan datanya sesuai yang ada di metode ini beserta parameternya. Ini kita buat parameter. Jika responnya data berhasil disimpan, maka dari tambah paket activity berpindah ke data paket activity. Jika respon error, maka muncul pesan gagal menyimpan data. Lalu kita masukkan ke parameternya. Ini sesuai parameter yang ada di metode simpan data. Oke, lalu ini sesuai dengan yang ada di database. Kita buat untuk tambah paket. Kita ulang dulu. Oke, sudah. Oke, kita coba tambah paketnya. Ini. Oke.
0,04, 25%, lama tenornya 48 bulan, bunganya 5%, lalu kita simpan. Nah, data berhasil disimpan, maka akan masuk ke menu data paket kredit kita. Oke, cukup sekian untuk video untuk tambah data. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk edit dan hapus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.